Akulah jalan menuju kepada Bapa dan dasar dari semua ajaran yang benar dan yang memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-88 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema 5 Pandangan Keselamatan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Orang yang tidak mau percaya kepadaku akan dihukum, tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan Markus tentang amanat agung, kata-kata Yesus jelas dan sederhana. Dia ingin Injil diberitakan kepada semua orang. Mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Mereka yang tidak percaya akan dihukum. Meski begitu, setidaknya ada 5 pandangan berbeda tentang keselamatan. Satu pandangan menganggap kata-kata Yesus begitu saja. 4 pandangan lain dapat diringkas dengan sedikit mengubah kata-katanya dari Yesus. Satu pandangan dipegang oleh mereka yang tidak mengaku Kristen. Intinya, inilah kelima pandangan tersebut. Yang pertama, ia yang percaya dan dibaptiskan tidak akan diselamatkan. Inilah pandangan yang dimiliki oleh 2 kelompok terpisah, yakni yang pertama adalah ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Ateis berpegang bahwa surga atau neraka atau penyelamatan apapun mereka tidak percaya, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, otomatis tidak percaya kepada surga dan neraka. Kemudian kelompok yang kedua, semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kebanyakan orang beragama yang percaya pada Tuhan atau dewa mereka, tetapi mereka tidak percaya bahwa keselamatan dapat ditemukan di dalam Yesus. Itulah kelompok pertama, yakni ia yang percaya dan dibaptiskan tidak akan diselamatkan. Yang pertama dari kelompok ateis, dan yang kedua adalah kelompok dari semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab, karena Alkitab memberitahukan ada Tuhan yang menawarkan keselamatan yang berlawanan dengan pandangan ateis. Setiap doa yang seperti itu baik dan menyenangkan hati Allah yang adalah juru selamat kita. Dan sebagai juru selamat kita, memang Allah mau supaya setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Di sini ayatnya sangat jelas sekali bahwa ada Tuhan yang menawarkan keselamatan, yakni Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, keselamatan memang datang melalui Yesus dan hanya melalui Dia, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Lalu Yesus menjawab, "Akulah jalan menuju kepada Bapa dan dasar dari semua ajaran yang benar dan yang memberikan hidup yang selama-lamanya.
Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Lalu pandangan yang kedua adalah ia yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan diselamatkan. Pandangan ini dimiliki oleh universalism. Mereka yang percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua orang pada akhirnya, termasuk iblis setan pun nanti akan menikmati surga. Untuk mendukung pandangan mereka, mereka akan mengisolasi beberapa ayat, misalnya ayat 1 Timotius 2 ayat 6. Dialah yang sudah menyerahkan dirinya sendiri sebagai bayaran untuk membebaskan setiap kita dari dosa. Hal itu yang sudah terjadi di dunia ini pada waktu yang tepat menjadi bukti akan kebaikan hati Allah kepada manusia. Mereka memegang beberapa ayat untuk mendukung pendapat mereka. Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab karena Yesus sendiri mengatakan bahwa akan ada sedikit orang yang akan diselamatkan. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Untuk menuju hidup yang selama-lamanya, lewatilah pintu yang sempit, karena pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati, dan banyak orang yang masuk melalui gerbang itu. Sedangkan pintu menuju hidup yang selama-lamanya sempit dan sulit dilewati, dan hanya sedikit orang yang mau mencari sampai menemukannya. Paulus memperingatkan mereka yang tidak akan diselamatkan, tetapi menghadapi murka Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 5 sampai 6. Biarlah kalian mengetahui hal ini, orang-orang yang melakukan dosa percabulan, kejahatan, atau keserakahan tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang yang serakah sama saja dengan penyembah berhala, karena uang yang menjadi Tuhan mereka. Janganlah ikut tertipu oleh ajaran sesat. Justru karena manusia melakukan dosa-dosa tersebut, maka kemarahan Allah akan menimpa semua orang yang tidak taat. Pandangan yang ketiga adalah ia yang tidak percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pandangan ini diperlukan oleh kebanyakan yang melakukan baptisan bayi. Dengan membaptis bayi yang belum mampu beriman, mereka menunjukkan bahwa iman tidak penting untuk keselamatan. Beberapa orang mencoba untuk menyiasatinya dengan mengatakan bahwa Tuhan memberikan iman yang menyelamatkan bayi sehingga baptisan bisa dilakukan. Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab. Iman adalah prasyarat yang diperlukan untuk pembaptisan. Lalu berawal dari firman Allah itu, Filipus memberitakan kabar baik tentang Yesus kepadanya. Dalam perjalanan, mereka tiba di satu tempat yang ada air. Pejabat itu berkata kepada Filipus, "Lihat, di sini ada air. Kenapa saya tidak bisa dibaptis sekarang?" Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 37. Untuk keselamatan. Dan inilah pesan Allah itu. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah penguasa hidupmu dan percaya penuh di dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Beginilah caranya. Kalau kita percaya penuh seperti itu di dalam hati, maka kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Lalu dengan mulut kita terus terang mengakui bahwa kita mengikut Yesus, maka kita sudah diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Pandangan yang keempat adalah ia yang percaya dan tidak dibaptiskan akan diselamatkan. Pandangan ini dimiliki oleh mereka yang percaya hanya beriman saja. Orang itu diselamatkan sebelum pembaptisan. Pembaptisan itu tidak penting untuk keselamatan. Sebuah pandangan yang dipegang untuk semua tujuan praktis oleh sebagian besar denominasi tertentu. Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab karena iman saja tidak dapat menyelamatkan. Mesti iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Sebagai dinyatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi warga kerajaan Allah,
Tetapi yang menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Seperti yang diajarkan oleh para rasulnya, ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk saling mengasihi dengan hati yang tulus kepada sesama saudara seiman kita. Jadi, marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena baptisan adalah bukti yang sangat penting bahwa seseorang sudah mendapatkan keselamatan. Menurut Yesus, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku katakan kepadamu ini benar. Setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Menurut para rasulnya, Petrus menjawab, "Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu, dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kebanyakan yang memegang pandangan ini tulus dan tidak akan secara sadar memutarbalikkan kata-kata Yesus. Ini kebanyakan seperti orang-orang yang Paulus pikirkan yang masih hidup di dalam daging. Saudara-saudaraku, kerinduan hati dan permohonan saya yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah supaya semua orang Yahudi bisa diselamatkan. Saya tahu benar bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah, tetapi usahanya tidak berdasarkan pengertian yang benar, karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya Allah membenarkan manusia. Jadi mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara Allah. Dan karena itu mereka tidak mau taat dan mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah. Roma 10 ayat 1-3. Ini membawa kita kepada pandangan yang kelima dan pandangan terakhir tentang keselamatan yang harus kita terima jika kita menaati Yesus dan firman-Nya. Ini pandangan yang kelima ataupun pandangan yang terakhir yang kita bahas. Ia yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Pandangan ini menghargai perkataan Yesus sesuai dengan nilainya. Tidak ada penjelasan yang diperlukan. Yesus mengatakan apa yang dia maksud dan berarti apa yang dia katakan. Pandangan ini jelas apa yang Alkitab ajarkan. Orang itu harus percaya. Dalam perjalanan mereka tiba di satu tempat yang ada air. Pejabat itu berkata kepada Filipus, "Lihat, di sini ada air. Kenapa saya tidak bisa dibaptis sekarang?" Kisah Para Rasul 8 ayat 36-37. Bahwa seseorang harus dibaptis untuk menikmati pengampunan dosa. Petrus menjawab, "Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu, dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kesimpulan, manakah dari 5 pandangan keselamatan yang saudara pegang? Dia yang percaya dan dibaptis tidak akan diselamatkan? Atau dia yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan diselamatkan? Atau dia yang tidak percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Atau dia yang percaya dan tidak dibaptis akan diselamatkan? Atau yang kelima, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Harus jelas, hanya ada satu pandangan yang selaras dengan firman Allah ataupun kata-kata Yesus. Sama pentingnya dengan pandangan mana hidup saudara. Kita harus memegangnya secara konsisten. Seseorang mungkin menganut pandangan kelima, tetapi tindakannya seolah-olah mereka mempercayai pandangan kedua. Bagaimana? Dengan tidak pernah mengaku iman di dalam Kristus dan dibaptis. Seseorang mungkin menganut pandangan kelima, tetapi tidak bertindak seolah-olah mereka mempercayai pandangan ketiga. Bagaimana? Karena meskipun mereka mungkin telah dibaptis, mereka tidak menjalani kehidupan iman yang dituntut dari seseorang di dalam Yesus. Seseorang mungkin menganut pandangan kelima, tetapi bertindak seolah-olah mereka mempercayai pandangan keempat. Bagaimana?
Karena selama percaya kepada Yesus, mereka tidak pernah tunduk untuk dibaptis. Hanya mereka yang datang kepada Yesus dalam iman dan bertindak selaras dengan ajarannya dapat memiliki jaminan keselamatan. Kata-kata Yesus di dalam Alkitab dan ajaran para rasulnya jelas. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Orang yang tidak mau percaya kepadaku akan dihukum, tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Markus 16 ayat 15-16. Petrus menjawab, "Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi sekarang apalagi yang kamu tunggu? Berdirilah dan biarkanlah kamu dibaptis. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosamu. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membahas 5 pandangan tentang keselamatan. Manakah yang kita pegang? Kiranya kita pegang yang sesuai dengan perkataan Tuhan ataupun firman dari Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian maka jelas keselamatan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang yang hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.